Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur menikmati karunia Allah, bisa menikmati pagi ini diawali dengan ibadah kepada Allah. Ini bagian dari karunia Allah yang besar, hidayah bagi kita yang belum tentu semua orang bisa menikmatinya. Kita bersyukur bisa beribadah, berzikir, jaga lalu, bahkan bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dan selanjutnya kita mengkaji juga kalamullah yang sudah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi dengan salawat terbaik. Semoga salawat kita di antara salah satu asbab kita bisa mencari Nabi di akhirat, bahkan bisa membersamai Nabi di surga Firdaus. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kini kita cari Al-Quran Al-Baqarah 202 ayat terakhir di bab yang pertama di buku kitab yang pertama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Fihi thalathu masail. Kita cari dulu tafsiran terjemahan kata per kata. Ulaika, demikian itu, lahum, la bagi hum mereka, nasibun, nasib, nasib itu bagian, mimma, min dari ma apa-apa, kasabu, mereka usahakan, mereka upayakan. Wallahu, dan Allah sari'un, maha cepat al-hisab, hisabnya. Menurut Imam Qurtubi, fihi salathu masail, ada 3 hal yang bisa dipahami. Sebab ayat itu yang pertama lanjutan dari penjelasan kalau kajiannya tentang kajian ibadah haji, bahwa ada orang yang selesai melaksanakan ibadah haji terusnya membangga-banggakan mencari Tuhan tentang ayahnya, padahal kondisi sedang berada di Mina. Kata Allah, fadhkurullah, hendaklah berzikir kepada Allah, kazikrikum aba'akum aw asyadda dzikra, sebagaimana kalian ingat bapak-bapak kalian menyebut bapak-bapak kalian, harusnya lebih dari itu kalian mengingat Allah, kecuali Allah. Terus di antara mereka, walaupun di tanah suci, doanya juga doa tentang dunia saja, sehingga wa malahu fil akhirati min khalaq, sehingga di akhiratnya tidak dapat bagian apa-apa. Tetapi ada orang-orang yang berdoa, memohon kepada Allah. Doanya yang kita kenal dengan doa sapu jagat, itu yang kita bahas petang. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah agih kami di dunia kau ya Allah
hasanah. Nah, katanglah jelaskan ada 7 kan ada yang sampai 8 makna hasanah di dunia. Antaranya adalah sehat, sehat, punya istri yang baik, punya rumah, punya kendaraan, dan seterusnya. Wa fil akhirati hasanah, dan kalau kami di akhirat ialah masuk surga, mulai dari di alam kubur sudah nyaman, sudah tenang, bahkan model taman sarugo saja dia, atau mungkin seperti orang istirahat saja menunggu datangnya kiamat, atau saat berbangkit fil mauqif di padang mahsyar, atau mungkin nikmat bisa minum telaga al-kausar, sampai nanti hari hisab, sampai berjumpa dengan Allah, bahkan kau dapat dahke je Allah dan dahke je Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqina, dan terakhir doanya jauhi dari azab neraka. Ulaika, orang-orang ulaika, mereka itulah. Hadza yarji' ila al-fariq tsani. Jadi yang mereka itu maksudnya mereka yang nama, apakah mereka tadi yang ketika selesai haji, selesai jamrah aqabah, selesai bertahalul, menyembelih, ini mencari tuan ayah-ayahnya, atau kama merekanya? Kata Imam Qurtubi, mereka itu maksudnya orang yang berdoa, berzikir dengan Allah, terus minta, ya Allah, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nah, jadi yang kedua-duanya, yang minta kedua-duanya, mereka itulah. Mereka itulah fariqul Islam, fariq yang selamat, fariq kelompok Islam. Orang Islam pasti selalu minta dunia akhirat. Nah, ada orang Islam yang minta dunia saja. Ailahum thawabul haji au thawabud du'a. Bagi mereka lah balasan haji. Yang dapat haji itu ya orang yang mintanya bukan dunia saja, tapi dunia akhirat, atau memperoleh balasan dari doanya, yaitu awak sesuai proposal. Jarang yang melebihi proposal. Nah, kalau minta bantuan dana, minta 10 juta, ya paling maksimal 10 juta itu dah dia. Kadang kurang malah. Nah, tapi tidak dona lebih. Kalau kamu manusia kamu dah tahu. Tapi kata Allah, ulaika nasibum, mereka dapat balasan dari doa mereka, karena doa minta dunia akhirat, Allah kasih dunia juga, Allah kasih akhirat juga. Fa inna du'a al-mu'min ibadah. Doa orang beriman itu ibadah. Jadi kalau doa orang beribadah, ketika kita berdoa, itu bagian dari pasti dibalas. Setiap ibadah yang kita lakukan dibalas oleh Allah. Jadi doa saja sesuai dengan ayat yang diminta. Minta dunia, Allah kasih dunia. Bagi yang telah meninggal orang tuanya, doa orang tua dia ada Allah. Yang masih hidup, doa dia ada Allah. Wa qila yarji' ulaika ilal fariqaini. Tapi juga ada yang berpendapat ahli tafsir, kembalinya ulaika itu maksudnya mereka itulah. Siapa mereka itu? Mereka itu maksudnya kedua kelompok. Fal mu'minu sawabu amalihi wa du'aih. Kalau orang beriman pastinya dapat nasibun, dapat balasan, dapat bagian atas apa yang mereka usahakan. Makanya dapat dari ayahnya karajuan, dari ibadah haji atau amal-amal yang lain, amalan solat, amalan sedekah, ini akan dapat balasan dari amalnya. Wa du'aihi, begitu juga pahala dari doanya. Jadi tidak hanya pahala amal, juga pahala doa. Walil kafir iqabun, iqabu syirkihi wa qasri nazrihi ala dunya. Maka orang kafir pun dapat bagiannya juga yang anyu lakukan, tapi bagiannya tentu iqab, balasan siksaan atas perbuatan syiriknya dan pendeknya pandangan mereka atas dunia, hanya fokus ke dunia saja. Nah, itu yang dapat. Wa huwa mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, wa likullin darajat. Masing-masing mendapatkan darajat, tingkatan
mimma amilu, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi bila jadi kita sama-sama masuk surga ya karena rahmat Allah. Kita kan masuk surga sebab rahmat Allah. Jadi kalau lah masuk surga bah, derajatnya, posisi awak tergantung amilu, apa amal awak. Kalau kafir lah jelek tak nak masuk surga. Tapi kalau orang muslim, orang beriman masuk surga dengan rahmat Allah, di surga bertingkat-tingkat tergantung amilu, amalnya. Jadi tiket masuknya, kuncinya ya rahmat Allah. Tapi setelah masuk berdasarkan amal. Jadi makanya lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka lah bagian, nasib itu artinya bagian. Kalau lu nasib awak lah, berarti lu bagian awak itu lah. Kalau nasib awak tidak akan dapat orang. Kecuali nasibnya sama-sama gitu. Jadi nasib itu kan kalau di bahasa Indonesia nasibnya tidak pakai B, nasib pakai B. Berarti samu, persis samu. Asal dari bahasa Arab. Bagian artinya. Kalau kini nasib di bahasa Indonesia kan lah jatuh ke nasib awak kumah takdir. Nah, sebenarnya nasib itu awalnya adalah bagian. Itulah bagian awak. Ya karena kan takdir yang untuk awak itu bagian awak. Itu yang pertama. Jadi orang kafir pun nasibun, bagiannya adalah ya bagian apa yang kerajuan. Dalam sebuah kisah masyhur ada orang yang meninggal, orang yang kafir, orang yang mukmin sama-sama berada sakit. Orang kafir nyo permintaannya nyo di balian makanan. Di balian makanan maka dimudahkan oleh Allah mendapatkan makanannya. Sehingga sebelumnya meninggal nyo bisa makan yang nyo inginkan. Ya karena Allah ingin membalasnya di dunia sadanya. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, orang yang kafir, Allah balas di dunia. Sehingga bisa di akhirat tinggal dosanya saja. Sebaliknya, ada kasus orang beriman ke dokter, iko UB-nya ada di sini. Kalau iko UB iko insya Allah bisa. Maka dipailah keluarganya, tapi dalam mendapatkan UB tadi banyak halangan rintangan, ada yang keserempet oto segala macam, sehingga lamu tibunya kau orang beriman yang sakit tadi. Katikolah tibu pun tidak sempat minum, nyolah meninggal. Berarti kan ada perjuangan yang tidak bisa nyodapian, tetapi Allah ganti bisa di akhirat. Bahkan ketika nyo sabar dengan sakit yang nyo derita, gugurkan dosa-dosa saja. Kalau lah dosa gugur, tinggal pahala kan sarugo. Memang kalau di segi cara berpikir rasional tidak adil. Kenapa orang beriman tidak diberi kesempatan untuk minum UB, matam sembuh? Sesuai lain orang kafir diberi makan. Nah, kondisi yang model kok, ya Allah Maha tahu kan. Karena boleh diku bagiannya di dunia lah mah. Bagian sabarnya dengan tidak jadi minum kunyo sabar, berarti nyo digugurkan api dosanya. Makanya di akhirat dilabihan ya Allah. Orang yang kafir sengaja diberi biar habis apa amalannya lah dibalik di dunia, sehingga di akhirat siksaan saja. Di akhir ayat coba wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya. Nah, sari itu kan maha cepat. Hisab itu ud atau hisaban, hitungan. Apa maksud syari'ul hisab? Pertama, hisab itu cepatnya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, seberapa cepat hisab Allah? Kan banyak gitu habis. Seluruhnya makhluk dari Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kalau model cara pikir di dunia ada pemeriksaan alamu tiba BPK, KPK kan perso cik iku yang di Pareso itu per hari itu hari itu. Nah, makanya lama mungkin, makanya pada masyarakat kalau gitu lama tuh, walaupun orang pemeriksa misalnya kan malaikat tapi kan lama sejak dari balik sampai kita meninggal kan di Pareso.
Makanya lebih Allah sari'ul itu tidak sesuai dengan makna gitu. Makanya makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, maha cepat hisabnya, la yahtaju ila id wala aqad wala ila i'mali fikrin kama yaf'aluhul hasab. Kalau kita manusia berfikir, menghitung, butuh cara analisa, tapi Allah tidak butuh itu. Fallahu jalla wa azza alim bima lil ibadi wa alaihim fala yahtaju ila tazakkurin wa ta'ammul. Tak butuh pertimbangan apa-apa, tak butuh ingat. Id qad alima ma lil hisab. Sana dah tahunya, Allah Maha tahu, kau lah tahu kan. Jadi rekap lah ada. Jadi kalau lah ada rekap, kesimpulan rekap kan tinggal capek saja. Allah kalau manusia kalau atasan yang memeriksa kan nak buah. Akhirnya setiap hari lah dihisap. Dia urusin semua orang tu Pak. Misalnya ikanlah tertulis lah dia tu. Iya. Kalau tertulis pasti kan urusan jo adami itu, sifat yang manusia. Ketika ada penjelasan beko didatangkan gitu kan. Dan itu prosesnya cepat. Wakil al-makna la yashhalu sya'nun an sya'nin fayuhasibuhum fi halatin wahidah. Jadi dalam satu masa selesai sebenarnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan paling sehari ia memberi rezeki kepada kalian. Jadi sehari selesai. Nah, sehari di akhirat apakah sama syukur? Wallahu a'lam. Di amat cepat. Nggak dibayangkan dan pasti valid, tinggi validitasnya itu tinggi. Sahih validitas, reliabilitas agak jadi tanya betul sahih valid karena itu Allah. Jadi wal kullu muhtamal fa ya'khudhu al-'abdu li nafsi fi takhfif al-hisab anhu bil a'malis salihah. Terus supaya meringankan hisab itu adalah dengan cara amal saleh, amal-amal yang saleh. Wa inna ma yakhiful hisab fil akhirah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Yang bisa memberi ringan hisab adalah dengan cara menghisab diri di dunia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah. Kalau lagi pareso kini ya salah sari ku banyak dosa. Kalau berhubungan jurang selesai jurang. Berarti lah memudahkan urusan awal. Kalau tiap hari lah di pareso urusan ya Allah minta ampun, berarti kan lah selesai cek. Sehingga bisa lah juang lah rekap aja tinggal. Kalau lah rekap tuh capek. Nah, yang bermasalah itu kan kalau di dunia lu sempat bayar utang, lu sempat minta maaf. Nah, itu yang dihubungi itu. Masih ada utang piutang segala macam, ya itulah selesai dulu. Nah, dan itu bagi Allah amat cepat. Jadi dibalas dan pasti dibalas. Jadi kata Ali tadi, kama yarzuquhum fi yaumin. Bagaimana Allah menghisap hambanya? Saya sebagaimana ia memberi rezeki dalam sehari saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Abbas berkata fi qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu huwa ar-rajulu ya'khudhu malan yahujja bihi an ghairihi. Ada orang yang berhaji, itu kasus kan tadi ulaika nasibun, bagi mereka lah nasib menghajikan orang. Nah, kita ingin menghajikan orang gaib, kita upahan ke orang lain. Kawak tu harus haji. Kalau awak berangkat haji itu anda bisa menghajikan orang, kecuali lah haji yang kedua baru bisa. Saat kita berangkat haji lo, kita ingin menghajikan gaib lo, ya, baca caranya adalah mengupahan minta tolong ke orang lain. Orang lain tu dapat pahala kan. Orang yang menyedekahkan kok pahalanya pahala sedekah, mengupahan orang. Yang meninggalnya dapat pahala haji. Itu menurut Ibnu Abbas. Fayakunu lahu thawab. Bagi semuanya dapat pahala. Dan orang yang melaksanakan itu pahalanya badannya, fisiknya, ibadahnya itu kan dengan fisiknya walaupun nyo diupah itu. Tapi nyo ada juga dapat pahala untuk badannya. Di nasibum mimma kasabu. Sadonya dapat bagian.
Dia yang anak tadi ya dapat pahala bersedekah untuk gaib. Berarti kan memang sedekah untuk orang yang meninggal sampai. Di sedekah atas nama iko, bisa. Sedekah bisa. Bisa. Menghajikan, mengumrohkan, sedekah itu diantara amalan yang bermanfaat untuk yang sudah meninggal. Membayar utang, mengqadha puasa. Wak tahu mungkin gaib pedusi ya namanya pedusi kan. Entah kalau lunas atau jadi ketika kita berniat ikut puasa untuk mengganti. Boleh kalau sekiranya orang gaib bernazar dulu dia emak mesti tinggal 5 hari lah ya. Waktunya sakit meninggalnya menggantian nan 5 kok bermanfaat untuk ya lah meninggal. Kalau membacakan Quran itu ada ikhtilaf khilafiyah ulama. Tapi kalau berhaji, umroh, sedekah, terus nazar, puasa itu para ulama sepakat memang dari Nabi ada riwayat. Kalau baca Quran itu ada khilafiyah. Ada yang mengecek tidak, ada yang tidak. Khilafiyah. Jadi itu tentang bahwa menghajikan itu pun dapat bagian. Jadi qaulu Ibnu Abbas nahwa qauli Malik. Perkataan Ibnu Abbas seperti perkataan Imam Malik di anna tahsila madhhab Malik annal mahjuj anhu yahsulu lahu thawabun nafaqah. Yang menghajikan itu dapat pahala dari nafkah tadi. Pahalanya bersedekah, magiah tadi. Wal hajjah lil hajj. Haji bagi yang haji. Jadi faka'annahu yakunu lahu thawabu badan. Dari apa? Dari badannya, dari amalnya itu. Jadi sadunya dapat pahala. Walihadza qulna la yakhtalifu fi hadza hukmun man hajja an nafsihi hajjatul Islam aw lam yahuj. Jadi yang menghajikan diri untuk orang lain itu pun dapatkan pahala, yang memberi, yang melaksanakan maupun yang dihajikan. Sadunya nafsibun. Jadi i'tibaran bi amalid dini wa dunya. Jadi walaupun amalan jadi bagi kita orang beriman itu amalan dunia yang wak karajuan orientasinya untuk akhirat. Jangan terbalik amalan akhirat kita gunuan untuk dunia, sayang, rugi wak. Harusnya dibalik, makanya makna harusnya ambillah, lakukanlah wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi, carilah fima, pada apa-apa atakallah, yang telah Allah beri kepada engkau, daral akhirah. Jadi yang di dunia kau fokusan untuk akhirat, tapi jangan lupa untuk dunia. Berarti jangan lupa untuk dunia, orientasinya untuk akhirat. Jangan sampai dibalik amal-amal akhirat tapi kita gunuan untuk dunia, sayang. Disayang bana. Harusnya dibalik amal dunia untuk akhirat. Nah, karena setiap apapun yang kita lakukan, ala tara anna alladhi alaihi zakatu aw kaffara aw ghairi dzalik yajuzu an yu'adda an ghairihi wa illam yu'adda an nafsihi. Jadi apapun yang dilakukan pasti ada nasibnya, pasti ada bagiannya. Termasuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Orang lain itu dapat, kita pun dapat. Jadi ketika kita bersedekah untuk gaib, bukan berarti awak bului. Gaib dapat, awak pun dapat. Makanya ada di antara orang yang ketika bersedekah nya ndak ada namanya, kok ada nama gaib, bukan ada nama gaib. Sebab apa? Nya pasti mengalir kah? Kah yang melakukannya. Nah, ikut di antara yang dimaknai oleh Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Nah, itulah akhir dari bab pertama, insyaallah juz yang pertama dari kitab Imam Qurtubi. Diakhiri dengan ayat 202 surah Al-Baqarah. Jadi itu kesimpulannya, bagi orang-orang yang kafir pun dapat bagian dari ayang lahnya kerajaan. Jadi orang kafir ya kalau di neraka ya neraka. Di dunianya dapat belasan kebaikan, muka wajarnya kayu-kayu kan. Ini diutamakannya di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tapi bagi orang-orang yang beriman, apalagi khusus kepada orang yang berhaji, ya karena keibadah-ibadah akhirat,
Maka jangan sampai, walaupun sebelumnya dah dibolehkan ya wala la junaha, nak masalah, nak dosa kalau kita berbisnis manggalih di sini. Tapi sayang kan, sayang kalau jauh-jauh ke Makkah untuk pergi berbisnis saja. Boleh di masa-masa kita berihram, tidak boleh sama sekali. Tapi lah selesai, la junaha alaikum, boleh saja sebenarnya. Jadi cuma sayang kalau masih dikaitkan ibadah akhirat dengan dunia. Harusnya dunia kok motifnya, visinya adalah visi akhirat. Makanya faiza qadaitum manasikum, dah selesai beribadah, fazkurullah, zikir, ingat Allah, jangan ingat dunia jual. Kalau ingat dunia saja maka balasannya hanya di dunia. Maka orang yang hebat tu insyaallah, minhum may yaqulu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia dan akhirat. Orang-orang yang minta dunia akhirat, bagi mereka lah balasan bagian apa yang mereka usahakan dari amal, dari doa, dan wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat hisabnya, pasti semua dibalas oleh Allah, pasti semua dihitung. Itulah terakhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka ya Allah, membahagiakan mereka di dunia sehingga bermanfaat buat kami dan mereka di akhirat. Untuk orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdaus. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah, agar kami tambah dekat denganmu. Yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa dan bertambah dekat denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak mahu dia tak